Oke guys, selamat datang lagi di channel Cak Bas Daily. Sorry ya, kurang lebih sebulan ini aku nggak upload karena emang lagi ada beberapa kerjaan yang nggak bisa aku tinggal. Jadi waktunya tersita buat ngedit. Sebenarnya kontennya ini banyak, cuma ya masih belum ada waktu untuk ngedit. Oke, kali ini aku mendulukan konten yang mungkin agak urgent dan mungkin dicari beberapa orang karena hype sesuatu, yaitu adalah cara gimana mendaftar SKCK online terutama di Kabupaten Sidoarjo. Untuk yang kota lain mungkin hampir sama, cuma aku nggak bisa praktek karena aku ini prakteknya di kotaku sendiri ya guys. Nah, ini aku mau ngasih tutorial buat teman-teman yang ada di Sidoarjo, yang berKTP Sidoarjo atau yang berdomisili Sidoarjo. Jadi kurang lebih itu seperti ini, dan ini aku sudah praktekkan gitu ya guys. Dan ini sesuai dengan pengalaman aku, dan nanti aku akan berbagi tips gimana teman-teman itu cepet gitu dalam ngurusnya guys. Jadi ada triknya gitu ya. Oke, tanpa lama-lama kita ke pembahasannya. Let's go. Dan ini yang pertama, step pertama yaitu teman-teman daftar dulu ke websitenya ya. Jadi teman-teman kalau yang di Sidoarjo, teman-teman bisa ke websitenya, cari aja di Google kayak SKCK online Sidoarjo. Nah ini aku udah ada ya. Dan tinggal di sini teman klik aja alamatnya, langsung nanti diarahin, dan teman-teman bisa lihat beberapa persyaratan ini yang wajib teman-teman penuhi ya untuk dokumen-dokumennya, mulai dari bukti pembayaran, itu biasanya transfer ya teman-teman. Terus kode pendaftaran ini kalau sudah selesai daftar di online ini nanti dapat kode pendaftaran. Terus fotokopi KTP Dispenduk Kabupaten Sidoarjo 1 lembar. Aku kurang tahu kalau misalkan luar Sidoarjo bisa apa enggak, tapi biasanya sih bisa dengan menunjukkan surat domisili ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang lebih pengalaman, tolong komen di kolom komentar ya, untuk bantu teman-teman yang lain. Terus setelah itu fotokopi KK ya, terus akte kelahiran misalnya teman-teman nggak ada, teman-teman bisa pakai ini tanda kenal atau ijazah, ini 1 lembar. Terus fotokopi paspor ini khusus buat teman-teman yang mau keluar negeri. Kalau teman-teman cari kerja nggak usah, nggak apa-apa. Terus yaitu yang wajib yaitu foto 4x6 background merah 3 lembar. Oke. Nah ini kalau misalkan ini buat baru. Kalau buat perpanjang itu tambahan yaitu fotokopi SKCK lama ya guys. Kalau teman-teman misalkan nih dulu pernah buat ternyata hilang gitu ya udah, atau mungkin diminta instansi teman-teman daftar itu ya, otomatis punya ini guys harus bikin baru ya, terutama untuk teman-teman yang daftar di Polres ya, karena di situ ada kayak kartu sidik jari, dan itu biasanya akan ada perbedaan ya teman-teman, nanti ngurus di Polres sama di Polsek. Oke. Dan untuk teman-teman yang mau daftar ini, pertama teman-teman harus daftar baru. Kalau teman-teman belum pertama kali ya, belum punya kayak akunnya gitu, jadi teman-teman klik di daftar baru. Nah di sini teman-teman harus memasukkan nicknya ya, sesuai KTP itu nick, nomor induk kependudukan. Nah di sini teman-teman bisa masukkan, kalau misalnya daftar gini ya, nanti klik daftar ini, nanti teman-teman bisa ke step selanjutnya. Biasanya setelah daftar ini teman-teman nanti akan dikasih kayak password atau kata kunci, dan itu teman-teman nggak bisa milih, jadi emang nanti muncul gitu ya. Nah, setelah tombol lanjutkan proses tadi ditekan, maka teman-teman akan masuk ke halaman login SKCK online Polres Sidoarjo. Di sini teman bisa memasukkan nick dan password yang sudah diberikan tadi. Namun, jika teman-teman lupa password, teman-teman bisa klik tombol lupa password dan akan masuk ke halaman lupa password, dan teman-teman bisa masukkan nick. Nanti tombol cari password ditekan dan
akan muncul password yang sudah ada sebelumnya. Nah, nanti halamannya kayak gini teman-teman. Nah, setelah ini selesai, maka teman-teman bisa catat dan tekan tombol lanjutkan proses dan akan kembali ke halaman login. Dan oke, setelah teman-teman selesai login, teman-teman akan masuk ke halaman registrasi. Di sini teman-teman bisa mengisi kayak formulirnya ini. Nah, ini ya seperti teman-teman lihat di sini. Nah, ini teman-teman bisa isi semuanya secara lengkap ya. Pokoknya diisi di sini. Dan untuk yang khusus keperluan ini ada pilihan ya. Teman-teman bisa memasukkan keperluannya seperti melamar pekerjaan. Terus jangan lupa di sebelah kiri ini dilihat ada kayak Polres atau Polsek ya. Nah, di sini teman-teman bisa milih sesuai keperluan teman-teman. Nah, di sini lihat dulu ya, kalau Polsek ini ya berarti teman-teman ngurusnya di Polsek. Nah, ini beberapa contoh untuk yang biasa orang-orang pakai. Namun kalau teman-teman mau pakai dengan kata-kata sendiri, misalkan apa gitu ya, yang lebih spesifik, teman-teman bisa centang di input keperluan secara manual. Dan jangan lupa untuk tingkat kewenangannya ini bisa teman-teman pilih ke Polsek, Polres, Polda atau Mabes Polri. Biasanya kalau khusus melamar pekerjaan di swasta, teman-teman bisa cukup ke Polsek aja, ini sudah cukup. Tapi kalau teman-teman kayak misalkan kayak CPNS, daftar TNI Polri gitu ya, yang paling favorit biasanya itu ngurusnya di Polres atau Polda ke atas ini guys. Nah, setelah ini semua teman-teman isi ya, klik lanjutkan ini, nanti teman-teman ada kayak pertanyaan-pertanyaan pernah melakukan kejahatan gitu ya. Tapi kalau teman-teman baik ya dijawab tidak gitu aja guys ya. Setelah itu nanti teman-teman selesai akan dapat nomor pengurusan. Nah, itu teman-teman bisa cetak atau enggak terserah teman-teman. Cuma saran aku sih dicetak aja ya teman-teman, karena itu akan memudahkan teman-teman selanjutnya. Nanti aku akan jelasin. Oke, setelah teman-teman selesai dapat nomor kepengurusan itu tadi atau nomor pendaftaran itu tadi, teman-teman bisa membayar ya sesuai dengan instruksi. Biasanya kan tadi ada nomor rekeningnya ya kayak gini. Itu teman-teman kalau misalkan teman-teman mau ngurus di Polsek, itu teman-teman bayarnya hanya bisa lewat ATM ya, atau ke teller Bank BRI. Jadi teman-teman bisa bayar langsung di sana. Cuma aku saranin kalau memang teman-teman bener-bener nggak kalau misalnya teman-teman punya rekening ya mending dibayar lewat ATM aja, terserah ATM temen apa. Cuma kalau misalkan di luar BRI, teman-teman bisa ngasih kode 002 sesuai dengan kode Bank BRI-nya itu. Cuma biasanya ada admin sekitar 2.500 untuk biaya transfernya. Tapi yang penting teman-teman harus ada struk bukti bahwa teman-teman sudah transfer. Jadi yang kalau misalkan teman-teman ke Bank BRI mungkin itu akan harus ke bank dulu, itu kan biasanya kayak ada antrian gitu. Kalau aku sih mending ke ATM kalau misalkan nggak punya, pinjem tetangga atau teman yang punya rekening itu sih, itu bisa lebih cepat. Itu tips aku kalau ngurus di Polsek ya, karena Polsek emang nggak ada buat pembayaran manual ya. Dan itu kemarin aku pengalaman di Polsek Candi itu cepet banget, karena emang aku sudah nyiapin semua dokumennya secara cetak termasuk kode kepengurusannya itu. Nah, di sana sudah aku tata kayak mulai dari fotokopi KTP, terus kode pembayaran, terus sama bukti transfer itu ya, sama dokumen-dokumen yang sesuai persyaratan itu cepet banget guys. Jadi kayak mereka tinggal nyesuaiin datanya, pernah ada itu aja, nggak sampai semenit lah untuk itu kan. Kita kan sudah ngentri ya, jadi mereka udah nggak ngetik lagi. Biasanya sebelum di print mereka akan konfirmasi untuk nama datanya. Takutnya kalau teman-teman ada salah data itu kan nggak mungkin ya udah dicetak terus itu jadi 2 kali kerja. Jadi mereka pasti ada cross check apakah benar namanya si Fulan, tanggal lahirnya itu pasti di cross check sama mereka dan ditanyain lagi apakah datanya benar gitu ya. Kalau emang udah benar ya tinggal dicetak terus dicap gitu aja teman-teman. Jadi pokoknya zaman sekarang canggih lah,
aku salut sih sama Sidoarjo, untuk administrasinya oke banget sih. Ini kemarin tuh cepet, nggak sampai total ya, mulai aku datang itu nggak sampai 5 menit itu udah selesai. Kebetulan memang kemarin itu aku nggak ada yang antri ya. Jadi paling malah ini sih apa kayak diajak ngobrol gitu ya, karena emang petugasnya ramah gitu, jadi menyenangkan gitu ya. Terus untuk khusus yang di Polres teman-teman itu ada perbedaan ya, khususnya untuk stepnya. Kalau untuk syaratnya sesuai di web, tapi untuk prosesnya itu kemarin aku di Polres itu ini kan aku udah lama ya, kemarin aku sempet ke Polres Sidoarjo yang dekat alun-alun itu udah tutup. Jadi di sana aku diarahkan ke Polres Cemengkalang. Jadi dulu terakhir aku itu 2016, jadi sekarang udah pindah ya. Jadi aku ke Cemengkalang dan di sana juga sempat kesasar karena aku pikir di Cemengkalang itu kan ada kayak apa ya, untuk plat nomor itu, aku masuk ke situ. Aku pikir itu Polres sama Samsat ya, itu bersebelahan gitu ya. Aku pikir ya meskipun sering lewat, cuma mungkin karena nggak ngeh gitu ya, aku pikir satu area, ternyata itu enggak. Jadi aku kemarin sempat nyasar ke Samsat karena aku pikir Polres adalah di sebelahnya, ternyata sebelahnya adalah sawah. Jadi aku keluar lagi dan sebelahnya lagi itu kantor KPU, baru ada Polres, tapi tetap apa sih, ada sekitar 300 meteran ya dari Samsat itu. Dan setelah di sana aku ngurusnya itu masuk gitu ya, scan Peduli Lindungi dulu. Di depan itu juga disambut sama polisi-polisi muda, itu mereka juga ramah, dan aku pikir dituntun, ternyata enggak, malah suruh naikin motornya karena emang jaraknya jauh. Dan Polres yang baru di Sidoarjo ini benar-benar besar, areanya besar sekali. Dan kalau pas setelah masuk itu ya teman-teman parkir, dan di mana parkirnya itu untuk biaya parkirnya 2.000. Setelah teman-teman parkir di tempat parkir motor ya, itu di dekatnya itu ada kayak gedung gitu guys, dan itu tempat untuk kepengurusannya. Jadi lewat pintu masuk itu lurusnya itu sudah kantor untuk ngurus SKCK. Jadi nggak sampai masuk itu. Polresnya emang gede banget, untung itu kantornya di paling depan. Dan nyampe di sana ternyata antri. Antri banget, karena aku sebelumnya mungkin aku ngurusnya ini emang lagi hype-nya. Jadi apa ya, kebetulan waktu aku ngurus itu lagi hype ke pengurusan CPNS sama PPPK ya, yang aku tanya di sana mereka ngurus itu, untuk makanya itu sampai antri gitu, sampai keluar gitu ya. Dan aku pikir wah bakal lama nih. Ternyata enggak, antrinya emang memanjang, itu mau antri untuk menata, untuk konfirmasi. Jadi petugasnya itu setelah teman-teman datang, itu teman-teman akan di cross check dokumennya gitu loh, untuk ditata. Mereka tata mulai dari foto, apakah sudah bayar, apa belum gitu ya. Nah disinilah triknya, kalau misalkan teman-teman lama apa enggak. Jadi kalau teman-teman mau ke Polres, aku saranin ya kode pendaftaran itu loh, kepengurusan. Nah itu di print kan ada data sama itu, karena kemarin beberapa orang ya mungkin emang mungkin ada beberapa yang emang nggak ada printer, dan aku kebetulan di rumah aku print semua, dan itu lebih cepat guys. Dan kalau misalkan teman-teman semua dokumennya masuk ya, itu masuk, nah itu di cross check, berhubung aku print, jadi petugasnya tinggal oh ini sudah, langsung disuruh ke loket 18. Loket 18 itu untuk langsung ke SKCK-nya, karena di sana sebelumnya aku ada fotokopi SKCK sebelumnya. Kalau SKCK-nya yang asli emang udah diminta atau apa. Untungnya di situ kalau di Polres itu bedanya ada kartu sidik jari guys. Jadi kalau teman-teman belum benar-benar baru ya, otomatis teman-teman harus bikin kartu sidik jari. Tapi jangan khawatir, semua kepengurusan ada di dalam satu ruangan, jadi nggak ke sana, nanti itu bikin waktu lama. Nggak semuanya ada di dalam ruangan itu. Jadi kayak loketnya yang pertama yang antri itu ya, mereka mungkin lama itu karena teman-teman ada beberapa yang nggak lengkap gitu loh, yaitu yang bikin lama guys, yang mungkin petugasnya harus cross checkin ya. Tapi aku salut sama petugasnya, mereka ramah. Mulai misalkan mereka itu kan ada untuk loket baru, loket
perpanjangan, terus sama legalisir. Jadi ketika dua loket misalkan perpanjangannya ini kosong ya, mereka menerima orang-orang yang daftar baru. Jadi mereka pelayanannya fleksibel, nggak kaku guys. Jadi maka dari itu tadi itu antrian yang lama itu yang memanjang itu cepet terurai gitu loh. Jadi paling aku nunggu sekitar 5 menitan itu sudah masuk ke ruang kepengurusannya. Jadi di sini bedanya yang Polsek kalau teman-teman masuk itu langsung jadi satu ya. Kalau di Polres itu beda-beda petugasnya guys. Jadi masuk ada yang cross check dokumen lengkap apa enggak. Terus kalau misalkan teman-teman cek ya apa print yang keperluan itu, teman-teman udah nggak akan ditanya keperluannya untuk apa gitu loh. Jadi langsung kan udah di print. Jadi itu lebih cepat. Sama teman-teman bayar di ATM ya, itu lebih cepat karena kalau teman-teman nggak bayar di ATM, teman-teman akan dapat antrian lagi. Jadi di sana kan ada Bank BRI ya, jadi teman-teman antrinya bakalan 2 kali gitu loh kalau teman-teman bikin perpanjangan dan bayar di sana. Tapi sebenarnya di sana itu pelayanannya benar-benar bagus. Jadi mereka juga menerima apa ya, misalkan ujuk-ujuk apa ya ujuk-ujuk itu tiba-tiba ke sana ya nggak tahu, ternyata di sana juga disediakan wifi. Jadi buat teman-teman yang nggak ada kuota juga bisa pakai wifi di situ sekalian ngisi ya. Cuma mungkin emang agak lama sih daripada teman-teman yang sudah siap dari rumah ya, apa kayak ngurusnya gitu. Itu benar-benar pelayanannya oke. Nah setelah teman-teman selesai di cross check dokumennya itu teman-teman masuk ke ruangan dan nanti akan sebelumnya ini langsung ke loket berapa gitu ya, loket 18. Berhubung aku kan sudah lengkap dan disitu aku cuma nunggu sekitar 3 menit terus dipasang di cross check lagi datanya, sudah selesai. Cap, sudah selesai, bener segampang itu. Karena emang aku sudah lengkap, tapi kalau teman-teman belum ada sidik jarinya, belum bayar, jadi teman-teman ya harus ngantri sidik jari, terus ngantri sama ATM apa untuk pembayaran ATM itu. Makanya aku saranin buat teman-teman yang mungkin baru bikin, belum punya ya, mungkin antrinya bisa teman-teman bayar di depan ya, yang online itu berarti teman-teman nggak perlu antri untuk bayar di Bank BRI-nya. Sedangkan mungkin paling cuma 2 kali ya, antri sidik jari sama antri untuk bikin SKCK-nya. Tapi kalau teman-teman sudah punya ya tinggal bikin SKCK-nya aja gitu loh. Jadi apa ya, totalnya itu nggak ada 10 menit sudah selesai gitu loh kalau kemarin itu. Dan aku juga salut banget untuk pelayanannya. Jadi kayak ditanya itu mereka senyum dan ramah. Kalau misalnya minta legalisir juga di sana tersedia fotokopinya tapi keluar gedung ya. Itu apa, gedungnya emang mungkin ini karena masih dibangun, yang di belakang itu jadi agak susah nyari apa fotokopinya. Ini gedungnya di gedung kayak kantinnya mereka, itu ada kayak toko buat fotokopi. Itu kemarin kalau misalnya teman mau menuju sana emang agak susah ya, karena banyak ada yang nyasar juga. Aku sempat nyasar masuk dari pintu gedung itu terus belok ke kanan, jalannya sempit, aku pikir itu jalan buntu, ternyata di sebelahnya ada kayak gang kecil gitu, itu menuju kantinnya. Dan di sana fotokopinya kemarin aku itu fotokopi 5 lembar itu 2.500, berarti 500 perak per lembarnya. Dan kembali lagi ke tempat kepengurusan tadi yang khusus legalisir, ya tinggal dilegalisir aja gitu kan. Kemarin nggak ada yang antri ya, jadi aku cepet dilegalisir aja dan itu semua free guys, nggak ada yang bayar, free. Udah itu aja sebenarnya. Mungkin karena video ini akan lama untuk penjelasan yang detailku tadi, yang biar teman-teman tuh tahu trik biar cepet gitu loh, cepet bayar apa untuk ngurus SKCK ini. Aku rasa itu aja sih untuk pengurusan SKCK, simple kok sebenarnya. Kalau teman-teman emang prepare dari rumah, mulai dokumen sudah dibayar apa belum, untuk aku saranin transfer aja, itu lebih menghemat waktu daripada teman-teman antri di tellernya ya. Terus diketik itu sesuai di print untuk yang kodenya itu sebenarnya nggak apa-apa, kalau nggak di print nggak apa-apa. Cuma aku saranin sih di print aja, itu benar-benar menghemat waktu sekali guys. Oke, itu aja sih menurut aku untuk tutorial bikin SKCK terbaru di 2022 tahun ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya, insya Allah aku akan jawab. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.